Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuka, tukang bubur ayam dari Parung YouTuber tertua di semesta. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. 1 juta 200.000 pekerja ojek online itu ada di Jakarta. Itu gimana Anies bisa mensejahterakan mereka itu? Itu masalah anak-anak muda kita. Menurut orang Malaysia, waktu Nadiem bawa Gojek ke Malaysia, itu pengusaha-pengusaha Malaysia marah. Anak muda Malaysia masa depan anak muda Malaysia tidak di jalan. Jadi dia menolak ojek online itu. Ojek online itu cocok untuk orang-orang miskin seperti di Indonesia, tapi masa depan anak muda Malaysia itu tidak berada di jalan. Satu pandangan yang punya visi ya. Tapi kalau kita, pejabat kita, ojek online itu satu solusi. Solusi buat siapa? Ya buat orang yang memang terdesak ekonominya. Tapi coba pejabat itu mau nggak ponakannya, anaknya bekerja di ojek online? Persoalannya, jadi pejabat kita sebenarnya nggak punya rasa empati. Bagaimana menempatkan dirinya pada posisi orang yang sedang mengalami masalah itu. Dia mengatakan ojek online itu sebuah solusi. Ya buat pengusaha solusi, karena ojek online itu memberikan keuntungan yang besar ya, bukan buat pemilik platform. Mereka kan platform apa istilah aplikasi itu loh, aplikator itu. Jadi pemilik aplikator itu untung besar, nggak perlu punya motor, nggak perlu punya bengkel, nggak perlu perawatan motor, aset-aset semuanya ditanggung oleh pemilik motor sebagai mitra itu kan. Tapi persoalannya Anies sebagai gubernur DKI harus memikirkan bagaimana anak-anak muda yang sekarang bergerak di satu titik di mana dia sebenarnya bukan pilihannya di situ, itu harus dijadikan sebagai terminal, semacam terminal sementara saja ojek online itu. Jadi bagaimana optimalisasi ya, pengembangan sumber daya manusia anak-anak muda kita itu sebenarnya bukan di wahana yang bernama ojek online itu, tapi harusnya di sebuah mereka mendapatkan proses-proses added value, nilai tambah ya. Itu di sebuah wahana yang lebih sophisticated, misalnya di sebuah satu perusahaan milik orang Indonesia sendiri dan mereka bekerja di situ. Tapi kalau sekarang perusahaan ojek online itu milik satu negara tertentu yang bukan lagi karya anak bangsa sebenarnya, karena orang sudah dijual ke perusahaan asing. Berarti sebenarnya kita, anak-anak muda yang bekerja di ojek online termasuk orang tuanya, itu sebenarnya hanya sekedar bertahan hidup saja. Dan di situ tugas Gubernur DKI ya, yaitu Anies Baswedan yang insya Allah menjadi gubernur yang kedua, 2 periode, dia akan memberikan satu sentuhan keadilan, sentuhan apa istilahnya, kesejahteraan yang lebih layak, yang lebih sesuai dengan janji-janji proklamasi. Bagaimana anak-anak muda yang bekerja di online itu misalnya bisa diharapkan menjadi sarjana ya, dengan intervensi dari pemerintah ya, dengan beasiswa. Ojek online itu betul-betul dijamin masa depannya menjadi sarjana dengan bantuan pemerintah, dengan UKT yang ditanggung oleh negara, sehingga pekerjaan sebagai ojol itu adalah pekerjaan yang sifatnya sementara. Untuk mereka diantarkan ke jenjang pendidikan tinggi, sehingga orang-orang
yang masih muda itu, yang masih produktif itu tidak habis waktunya menghirup deru dan debu di jalan-jalan yang penuh polusi di Jakarta. Tapi dengan sentuhan pendidikan yang diintervensi oleh negara dengan biaya kuliah yang murah, sepanjang dia memang bekerja di ojek online, maka dengan pendidikan yang lebih baik karena intervensi negara tadi, mungkin beasiswa yang penuh untuk para pekerja ojek online, itu mereka nanti bisa mendapatkan peluang untuk melakukan mobilitas vertikal karena pendidikan tinggi yang cukup nih. Dan pendidikan tinggi itu ditanggung semuanya oleh Anies Baswedan sebagai gubernur daerah khusus ibu kota Jakarta atau gubernur DKI yang sekarang bukan menjadi ibu kota negara tapi sebagai pusat bisnis dan tanggung jawab di dunia dan di akhirat. Gubernur yang baru yaitu Anies Baswedan adalah sebuah harapan, sebuah impian bagi pekerja online yang 1,2 juta di Jakarta. Kita boleh kehilangan segalanya kecuali keimanan dan harapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masjid 6 Syuhada sebentar lagi selesai. Dinding lubang angin sebagian sudah terpasang, lantai 2 dan kemudian plafon termasuk lantai bukan keramik, granit 150 dus bersama tiang-tiang yang ada 16 setinggi 4,5 meter. Kemudian finishing terakhir adalah tangga menjebol atap ya, lantai pertama untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid 6 Syuhada. 2,5 tahun lalu dimulai pada 2 Agustus hari Senin 2021. Tinggal sedikit lagi insya Allah, dan lantainya dari keramik, bukan keramik, granit sudah diresmikan lantai pertama. Nanti lantai kedua lewat sini tangganya jebol untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid 6 Syuhada yang sangat megah karena dari bahan-bahan pilihan kualitas nomor 1. Tinggal sekitar 80 juta lagi finishing lantai atas selesai insya Allah. Ya, inilah Masjid 6 Syuhada yang sangat bersejarah ya dalam sejarah dakwah Indonesia modern, insya Allah, karena ini dibangun dalam konteks kezaliman rejim penguasa yang sudah membunuh 6 santri dari front pembela Islam, dan kita abadikan pengorbanan dan perjuangan dakwah mereka sehingga kita sebut namanya Masjid 6 Syuhada. Mereka mengawal perjalanan dakwah gurunya Habib Rizik Syihab, dan mereka dicegat oleh orang-orang jahat di kilometer 50. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Suber, tertua di semesta fasbir sabrun jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ada yang kerja